Salam pembelajar. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi bersama saya Erina, psikolog klinis di BP SDM Hukum dan HAM pada program Curhat Pembelajar. Pada sesi kali ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat layanan konsultasi psikologi. Nah, langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Y di Depok yang menanyakan bahwa sebentar lagi saya akan memasuki masa pensiun. Bagaimana ya caranya supaya saya dapat mempersiapkan diri secara psikologis? Baik, terima kasih Bapak Y atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak karena hampir menyelesaikan masa baktinya sebagai ASN. Tentunya ketika nanti memasuki masa pensiun akan ada banyak hal yang berubah. Mungkin yang biasanya ada rutinitas ke kantor, bertemu dengan rekan kerja. Pada masa pensiun, lingkup aktivitas dan interaksinya akan berkurang. Idealnya, masa perencanaan pensiun dapat dimulai dilakukan dari 3-5 tahun sebelum masa pensiun. Selain persiapan finansial, secara psikologis, kita juga perlu ada persiapan yang dapat dilakukan untuk menghadapi masa pensiun. Nah, persiapan yang pertama ya, yaitu yang pertama adalah buatlah gambaran atau tujuan masa pensiun seperti apa yang ingin Bapak Y jalankan di masa depan nanti. Jadi misalnya, Bapak Y ingin ketika pensiun nanti aku mau menjadi orang yang sehat, menjadi lansia yang tetap produktif. Nah, jadi mulai dari sekarang, mulai ketika belum pensiun, Bapak perlu mempersiapkan diri dan membuat rutinitas-rutinitas yang nanti akan dilakukan secara kontinu sampai di usia kita yang lansia itu. Misalnya, kita perlu memperhatikan pola hidup kita. Apakah pola hidup kita sudah sehat? Misalnya pola makan, pola istirahat, kemudian aktivitas-aktivitas seperti olahraga, apakah sudah kita rutin lakukan? Nah, sesuaikan apa yang mau kita lakukan itu dengan tujuan atau gambaran yang tadi kita miliki. Jadi selaras nih, tujuannya apa, kemudian tindakan-tindakannya apa yang mau dilakukan. Dengan adanya perencanaan seperti itu, paling tidak Bapak akan merasa lebih nyaman karena sudah tahu, wah nanti ke depan aku akan melakukan apa, aku akan menjadi seperti apa. Jadi tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu cemas dalam menghadapi perubahan yang mungkin muncul. Yang kedua, menyadari bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya. Masa pensiun justru merupakan suatu fase yang dapat kita jalani dengan nyaman dan bahagia. Di masa ini, Bapak dapat fokus mengerjakan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak bisa dilakukan karena kesibukan kantor. Misalnya nih, Bapak punya ilmu atau pengalaman yang ingin di-share kepada orang-orang di sekitar. Bapak dapat mencoba untuk menulis atau mengajar. Selain itu, Bapak juga dapat mulai aktif di masyarakat seperti melakukan kegiatan di RT, di RW, atau mungkin juga melakukan kegiatan di organisasi pensiun yang ada di kantor. Pada kesempatan ini juga, Bapak bisa menekuni hobi-hobi yang kemarin mungkin tidak bisa dilakukan. Mungkin seperti berkebun, memasak, atau traveling. Mungkin Bapak juga bisa mulai banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi hal-hal yang ketika masih aktif bekerja itu sulit dilakukan, bisa mulai dieksplor nih ketika di masa-masa pensiun ini. Seperti itu. Baik, yang ketiga, jadilah fleksibel. Jadilah fleksibel di sini maksudnya adalah membuka diri terhadap sesuatu yang biasanya mungkin tidak terfikir untuk dilakukan. Jadi, di masa-masa awal pensiun, perasaan bosan, perasaan sepi itu wajar banget muncul. Apalagi adanya perubahan ya dari rutinitas yang biasa dilakukan, kemudian menjadi pensiun, pasti akan sangat berbeda. Nah, di masa-masa ini, cobalah untuk membuka diri terhadap hal-hal yang mungkin sebelumnya baru terpikir saja, tapi belum dilakukan, atau mungkin mengeksplorasi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahu gitu. Mungkin yang biasanya olahraga cuman di sekitar rumah gitu ya. Nah, sekarang mungkin mengeksplor kegiatan olahraganya bisa di tempat yang lain. Atau misalnya mencoba
kegiatan-kegiatan baru ya, misalnya yang biasanya aktivitasnya berkebun, sekarang mencoba untuk memasak, makanya oke juga nih dicoba gitu. Jadi kita coba untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, begitu untuk Bapak Y, semoga 3 hal yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Saudari C di Jakarta. Di sini, Saudari C menanyakan sebagai berikut. Saya sering merasa terganggu saat bekerja karena sering terdistraksi dengan notifikasi sosial media. Bagaimana caranya supaya saya dapat fokus bekerja ya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari C atas pertanyaannya. Sepertinya ini permasalahan yang banyak dialami ya oleh teman-teman semua ya, bukan cuma Saudari C aja. Nah, untuk persoalan ini bisa dicoba dengan 3 hal yang akan saya sampaikan di sini. Baik, yang pertama, jadilah pengendali atas gadget kalian. Jadi bukan gadget yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan gadget. Caranya seperti apa? Nah, teman-teman bisa coba mulai dengan mengatur notifikasi dari sosial media yang ada di handphone teman-teman. Contohnya, untuk sosial media yang tidak terlalu relevan dengan pekerjaan, seperti Instagram, Twitter, Facebook, nah, notifikasinya bisa di-silent saja. Tapi, untuk notifikasi dari aplikasi yang diperlukan nih selama bekerja, seperti misalnya email atau WhatsApp, nah itu bisa disetel untuk menyala gitu. Jadi bisa dipilah ya, mana yang perlu dinyalakan, mana yang tidak, jadi nggak semua nyala. Karena kalau semua nyala, bawaannya rasanya pengen ngecek aja gitu ya ke handphone masing-masing gitu. Jadi coba dipisah dulu di waktu kerja, yang mana yang mau saya nyalakan, yang mana yang mau saya matikan dulu, seperti itu. Selain itu, ketika di WhatsApp biasanya kan ada juga ya mode download otomatis. Nah, mode download otomatis ini untuk ada gambar, ada video, ada dokumen. Kalau dinyalakan semua, biasanya kita jadi gampang terdistraksi juga, karena nggak semua orang yang mengirimkan pesan di jam kerja itu mengirimkan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Bisa saja ada grup-grup yang kita ikut dalamnya, ternyata ada yang mengirimkan meme atau mengirimkan video-video lucu. Nah, teman-teman bisa nih mulai untuk mengatur notifikasinya itu agar yang di-download itu hanya yang diperlukan saja, supaya bisa lebih fokus dalam bekerja. Jadi, kuncinya di poin pertama ini adalah pilahlah mana yang penting untuk bisa segera dilihat dan segera diperhatikan, dan mana yang bisa ditunda dulu untuk tidak dilihat. Nah, kemudian yang kedua, fokus hanya pada informasi yang memang diperlukan dalam pekerjaan itu selama jam kerja. Jadi terlalu banyak informasi, misalnya nih sedang bekerja kemudian browsing-browsing di Tokopedia gitu, atau browsing-browsing di Google gitu, untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, itu bisa diminimalisir supaya tidak terlalu banyak informasi yang kita dapatkan, karena terlalu banyak informasi akan membuat kita penuh kepalanya dan merasa bingung nih, yang mana yang mau dipikirkan terlebih dahulu. Jadi aturlah supaya kita tidak overload dengan informasi. Baik, yang ketiga, coba dilakukan secara rutin digital detox. Digital detox di sini maksudnya adalah coba untuk mengurangi penggunaan sosial media atau gadget, bahkan ya ketika di masa-masa yang memang kita bisa beristirahat dari situ gitu. Misalnya di waktu senggang nih, alih-alih kita scroll sosial media, cobalah gunakan untuk misalnya mengobrol atau membaca atau menulis atau bercengkrama dengan orang-orang di sekitar atau peregangan. Jadi kita memberikan jeda waktu kepada tubuh kita untuk kembali rileks gitu. Yang kalau misalnya kita melihat ke gadget terus, itu kan lelah ya, mata harus fokus, kemudian juga ada cahaya segala macam gitu. Nah, di masa ini berikan digital detox. Coba untuk kurangi supaya paling tidak rasa lelahnya ini berkurang dari penggunaan gadget. Seperti itu. Baik, itu tadi 3 hal yang bisa dicoba oleh teman-teman ya, supaya bisa lebih fokus dalam bekerja tanpa terdistraksi dengan sosial media. Nah, demikian jawaban saya untuk sesi curhat pembelajar pada kesempatan kali ini. Bila teman-teman
ada yang ingin pertanyaannya juga dijawab di sesi curhat pembelajar, bisa silahkan untuk mengirimkan pesannya dengan format #curhat pembelajar spasi pertanyaannya ke nomor berikut. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ingin konsultasi tentang pengembangan diri atau persoalan pribadi lainnya, boleh banget, jangan lupa silahkan untuk mendaftar di link berikut. Nah, demikian sesi curhat pembelajar pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi curhat pembelajar berikutnya. Salam pembelajar.